Halo, selamat sore dan selamat datang di EU Indonesia Scholarships Info Day 2021. Saya Puji Maharani dan saya akan memoderatori sesi webinar kali ini. Sesi webinar ini akan dipresentasikan oleh Mbak Amreta Sidik, Trade Promotion Officer Embassy of Sweden di Jakarta. Selamat sore Mbak Amreta, selamat datang. Selamat sore Mbak Puji, terima kasih banyak atas perkenalannya ya. Oke, saya akan langsung persilakan Mbak Amreta untuk menayangkan presentasinya. Waktunya 15 menit ya Mbak, silahkan. Baik, terima kasih. Terima kasih lagi Mbak Puji dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah bergabung. Nama saya Amreta Sidik dari Kedutaan Besar Swedia di Jakarta, juga mewakili Stadion Sweden. Jadi dalam waktu 15 menit ke depan, saya akan memberikan penjelasan mengenai Swedish Institute Scholarships for Global Professionals, yaitu scholarship dari pemerintah Swedia. Kita singkat ya nanti untuk lebih mudahnya dengan SISGP. Bisa slide berikutnya. Slide-nya bisa mohon bantuan untuk slide-nya, Mbak. Oke, ya, sebentar ya, Mbak ya. Oke, sambil menunggu slide-nya, jadi SISGP ini adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Swedia untuk mahasiswa internasional yang akan mengambil master's program di Swedia dari 50 negara termasuk Indonesia. Nanti juga di slide akan ada nama-nama negaranya, cuman yang paling penting buat teman-teman adalah Indonesia termasuk ya. Jumlahnya sebenarnya tidak ada kuota, kan, tapi setiap tahun ada sekitar 300 beasiswa dari pemerintah Swedia untuk seluruh dunia, dan karena tidak ada kuota, kita tidak pernah tahu berapa jumlah beasiswa yang akan diberikan ke mahasiswa Indonesia setiap tahunnya. Tapi sudah kira-kira 8 tahun ini diberikan 8 atau 9 tahun ya beasiswa dari pemerintah Swedia ini, dan selalu ada sekitar 9 sampai dengan 20 mahasiswa Indonesia yang mendapatkan beasiswa SISGP ini setiap tahunnya. Oke, baik Mbak Amreta, ini kami sedang mengupayakan penayangannya, sedang ada kendala teknis sedikit. Mungkin Mbak Amreta bisa sambil cerita sedikit tentang beasiswa ini. Tadi kan ada di sesi sebelumnya ada salah satu awardee-nya SISCP, kepanjangannya betul? SISGP ya, Mbak Suci ya. Iya, Mbak Suci. Nah, ini mungkin sambil kita nunggu slide-nya bisa tayang, boleh cerita juga kalau yang dari Indonesia itu seperti apa sih peminatnya gitu. Oh, oke, ini kita sudah bisa sharing video ininya, presentasinya. Oke. Baik. Silakan dimulai langsung Mbak Amreta ya. Tadi sebenarnya saya sudah mulai sedikit ya, jadi mungkin kita bisa langsung ke slide ketiga mungkin. Iya, ini saya ulang lagi sedikit bahwa Swedish Institute Scholarships for Global Professionals atau kita singkat dengan SISGP merupakan scholarships untuk mahasiswa internasional yang akan mengambil S2 di Swedia. Jadi kandidat seperti apa sih yang dicari oleh Swedish Institute ini? Yang kita cari adalah kandidat idealnya adalah mereka yang punya ambisi dan punya bakat aktif, juga menunjukkan pengalaman leadership dan punya background profesional yang kuat, dan juga sangat passionate mengenai kontribusi untuk international development. Slide berikutnya. Nah, ini dia 50 negara yang bisa apply untuk Swedish Institute Scholarships ini. Yang ini saya highlight dengan warna kuning adalah negara-negara di Asia Tenggara, jadi termasuk Indonesia ya. Jadi tidak semua negara di Asia Tenggara bisa apply untuk Swedish Institute Scholarships ini, tapi
Alhamdulillah Indonesia termasuk ya. Slide berikutnya. Nah, termasuk apa saja scholarship dari pemerintah Swedia ini? Jadi yang pertama adalah tuition fee, sudah termasuk dan akan dibayarkan langsung oleh Swedish Institute ke universitas. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, begitu teman-teman mendapatkan beasiswa ini, teman-teman sudah tidak perlu khawatir lagi mengenai tuition fee. Kemudian living expenses per bulan itu sekitar 10.000 kronor atau sekitar 1.000 euro per bulan ya, dibayarkan per bulan oleh Swedish Institute. Juga travel grant untuk terbang ke Swedia itu 15.000 Swedish kronor atau sekitar 1.500 euro. Cuman ini untuk pulang pergi ya teman-teman ya. Sekali grantnya ini hanya sekali. Jadi teman-teman harus bisa menggunakan jumlah ini untuk pulang dan pergi. Kemudian insurance against illness and accident. Jadi asuransi juga selama nanti teman-teman kuliah di Swedia. Juga memberships of the SI Network for Future Global Leaderships atau NFGL. Ini adalah sebuah platform di mana teman-teman bisa bertemu dan networking dengan sesama penerima SI scholarships. Juga membership of the SI Alumni Network setelah nanti teman-teman selesai. Berikutnya. Oke, kriterianya apa saja? Yang pertama adalah work experience. Jadi ini sangat penting teman-teman, bahwa teman-teman sebelum apply untuk Swedish scholarships ini, Swedish Institute scholarships ini, teman-teman harus sudah mempunyai pengalaman kerja sebanyak 3.000 jam atau setara dengan 2 tahun sebenarnya. Jadi nanti ada formnya dari Swedish Institute Scholarship website. Itu nanti teman-teman bisa download pada waktu apply dan teman-teman harus meminta tanda tangan atau proof dari supervisor atau atasan pada waktu teman-teman bekerja dulu atau sekarang kalau masih bekerja ya. Kemudian country of citizenship. You must be a citizen of country that is eligible for the scholarship. Jadi teman-teman dari Indonesia, jadi teman-teman bisa apply. Juga teman-teman sudah mendaftar programnya di University Admissions. Dan ini yang sangat perlu diperhatikan ya. Jadi teman-teman harus liable untuk to pay tuition fee. Jadi teman-teman harus membayar tuition fee. Jadi ada teman-teman yang suami atau istri sudah berangkat ke Swedia terlebih dahulu, mendapatkan beasiswa Swedish Institute atau dengan self-funding atau LPDP, mereka kuliah di Swedia, dan teman-teman suami atau istri bisa nyusul ke Swedia. Dan tahun berikutnya, suami atau istri yang menyusul ini bisa kuliah juga di Swedia, dan mereka karena sudah mendapatkan residence permit, mereka tidak perlu membayar tuition fee. Nah, teman-teman yang karena tidak perlu membayar tuition fee, teman-teman tidak bisa apply untuk Swedish Institute Scholarships. Kemudian leadership experience atau pengalaman kepemimpinan, nanti juga ada formnya, jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Tapi teman-teman akan diharapkan untuk bisa menunjukkan bahwa teman-teman pernah menjadi leader di sebuah project ataupun organisasi. Nah itu juga berapa waktunya, sebenarnya mungkin nanti setiap tahunnya mungkin ada perubahan ya kriteria ini, tetapi nanti teman-teman bisa akan melihat informasinya setiap ada perubahan itu di sekitar bulan Oktober dan Desember. Dan teman-teman juga harus apply master's program yang ada di daftar yang bisa untuk di-apply residence permit, maksudnya Swedish Institute Scholarships ini. Berikutnya. Nah, bagaimana untuk apply dan timeline-nya? Nah, teman-teman harus apply dulu ke programnya melalui universityadmissions.sc. Jadi ini biasanya selalu dibuka pada pertengahan bulan Oktober sampai dengan pertengahan Januari deadline-nya ya untuk pendaftarannya programnya itu sendiri. Kemudian untuk SI scholarship-nya pendaftarannya biasanya dibuka selama 2 minggu di bulan Februari.
Jadi instruksinya seperti tadi sudah saya jelaskan, biasanya akan dipublikasikan pada bulan Oktober dan sampai Desember. Jadi kita masih harus menunggu ya kalau tahun intake berikutnya. Nah, dokumen apa saja yang diperlukan? Nah, biasanya nanti akan ada formnya yang bisa di-download dari Swedish Institute's website. Dan ini biasanya terdiri dari form untuk motivation letter, CV, letters of references. Nanti teman-teman harus bisa memberikan 2 references dari 2 orang yang berbeda. Juga completed proof of work and leadership experience seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi bukti pernah bekerja selama 3.000 jam atau setara dengan 2 tahun dan pengalaman kepemimpinan. Juga copy of your valid passport. Jadi paspor di halaman yang ada data-data teman-teman. Berikutnya. Nah, ini juga pertanyaan yang sering sekali kami dapat. Working in Sweden. Jadi, bisa tidak sih sebenarnya teman-teman bekerja di Swedia pada waktu kuliah di sana? Jawabannya adalah bisa. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, bisa nggak dapat kerjaannya ya? Tapi sebenarnya itu sangat mungkin karena nanti teman-teman kalau misalnya sudah diterima kuliah di Swedia selama 1 atau 2 tahun, teman-teman tidak akan apply visa untuk datang ke Swedia, tapi langsung residence permit atau izin tinggal. Dan izin tinggal atau residence permit itu sudah termasuk dengan izin kerja. Jadi teman-teman bisa bekerja nanti pada waktu kuliah di Swedia. Ada kesempatan. Dan nanti setelah selesai kuliah, teman-teman bisa apply lagi untuk extend residence permit itu tadi selama 12 bulan. Jadi teman-teman akan diberikan kesempatan selama 12 bulan untuk tetap tinggal di Swedia untuk mencari kerja. Berikutnya. Nah, ini dia. Ini adalah website studyinSweden.se. Ini teman-teman bisa melihat sendiri websitenya dan mendapatkan banyak informasi yang ada di website tersebut. Nah, dari menunya teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa klik di program misalnya, itu teman-teman bisa mencari program yang teman-teman inginkan. Jadi nanti akan ada search function di situ, juga plan your studies untuk teman-teman mulai merencanakan studies teman-teman di Swedia. Juga moving to Sweden, itu informasi mengenai tinggal di Swedia, juga ada student blogs. Jadi Swedish Institute Scholarships, tidak hanya Swedish Institute Scholarships recipients ya, tapi teman-teman yang lain, yang semua yang kuliah di Swedia, nanti bisa apply ke Swedish Institute untuk menjadi digital ambassadors yang pekerjaannya istilahnya adalah menuliskan blog, membuat video di website Study in Sweden ini untuk sharing pengalaman teman-teman selama kuliah di Swedia. Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan informasi mengenai kuliah di Swedia, bisa mengunjungi studyinSweden.se. Berikutnya. Nah, ini adalah foto teman-teman kita penerima Swedish Institute Scholarships, juga banyak dari Indonesia. Teman-teman bisa lihat di foto. Ini adalah foto dari tahun lalu, teman-teman kita yang mendapatkan beasiswa Swedish Institute 2 tahun yang lalu, juga bersama teman-teman mereka yang ada di yang menjadi anggota Swedish Institute Global Network tadi ya, yang tadi saya sebutkan. Berikutnya. Nah, ini teman-teman foto teman-teman kita tahun lalu yang ada di Stockholm dan Uppsala. Mereka menunggu teman-teman untuk bisa kuliah di Swedia juga ya. Berikutnya. Nah, ini halaman terakhir. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, nanti teman-teman bisa email kami di ambassador.jakarta@gov.se. Juga jangan lupa kunjungi sosial media sosial dan website teman-teman PPI Swedia di @PPI Swedia dan juga di www.ppiswedia.se. Di sana teman-teman kita sharing banyak sekali blog, video, dan pengalaman mengenai kuliah selama mereka kuliah di Swedia. Juga tentang
mencari kerja dan lain-lain. Jadi jangan lupa kunjungi website teman-teman kita ppiswedia.se. Demikian informasi singkat mengenai Swedish Institute Scholarships for Global Professionals. Mungkin sudah ada pertanyaan dari teman-teman? Ya, oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Amreta untuk presentasinya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab. Ada pertanyaan tentang apakah memungkinkan membawa keluarga untuk studi master di Swedia? Jawabannya ya, sangat mungkin. Bahkan banyak sekali teman-teman sekarang yang berangkat ke Swedia bersama keluarga. Karena juga proses aplikasi untuk residence permit juga kebetulan cukup mudah. Jadi sangat memungkinkan ya. Dan tadi kalau teman-teman masih ingat di ppiswedia.se itu juga teman-teman banyak yang sharing mengenai membawa keluarga juga. Jadi kan tentunya kalau membawa keluarga kan yang dipikirkan nggak hanya kita sendiri ya, nanti keluarga gimana, anak sekolahnya di mana, gitu segala macam kan. Nah itu ternyata sangat memungkinkan dan banyak teman-teman kita yang membawa keluarga ke Swedia. Oke, baik. Terima kasih Mbak. Pertanyaan selanjutnya, bila kita tidak mendapatkan beasiswa tahun ini, tapi sudah diterima di salah satu universitas di Swedia, apakah masih ada kesempatan beasiswa yang bisa bisa di-apply kalau datang ke sana? Itu sebenarnya agak tricky ya, karena mungkin ada kesempatan, tapi mungkin juga tidak. Tapi kalau beasiswa Swedish Institute hanya buka sekali setahun, dan biasanya universitas memberikan beasiswanya juga opening untuk aplikasinya, untuk pendaftarannya itu juga biasanya sebelum deadline untuk pendaftaran master's programnya. Jadi, tapi ada juga beberapa teman-teman yang pada waktu berangkat dengan biaya sendiri, tapi begitu setelah berada di Swedia, mereka mencari informasi di masing-masing kampus, apakah ada beasiswa, dan ada juga yang dapat gitu. Jadi ini cukup tricky pertanyaan yang sebenarnya mungkin ada kesempatan, cuman kami sendiri tidak bisa menjawab karena case-nya berbeda-beda di setiap universitas. Jadi tidak ada jaminan bisa atau nggak bisa gitu ya, harus dilihat kasus per kasus begitu? Ya, kasus per kasus, karena pernah ada yang dapat, tapi juga informasinya tidak selalu ada gitu. Oke. Baik. Terima kasih Mbak. Kemudian ini ada yang bertanya tentang pengalaman kepemimpinan yang dicari oleh SISJP itu kira-kira seperti apa? Tadi sudah disebut tentang pengalaman leadership di tempat kerja, tapi mungkin bisa diceritakan lagi secara lebih spesifik, silahkan Mbak. Oke, jadi ada macam-macam ya sebenarnya ya. Jadi Swedish Institute tidak membatasi pengalaman kepemimpinan yang seperti apa, tetapi di form akan dijelaskan, di formulir yang nanti teman-teman bisa download itu biasanya dijelaskan kepemimpinan yang seperti apa. Jadi misalnya teman-teman di pekerjaan, teman-teman memimpin sebuah proyek misalnya, dan itu nanti mungkin akan ditanya berapa lama dan apa posisinya gitu, seperti itu. Dan juga mungkin di organisasi di masyarakat. Jadi mungkin akan ditanyakan juga nanti di formulir tersebut proyeknya seperti apa sih gitu, dan apa kontribusinya ke masyarakat. Jadi misalnya seperti itu. Itu nanti bisa dilihat di formnya sih. Tapi contohnya seperti itu. Ya. Oke, jadi memang lebih fokus pengalaman leadership secara profesional ya? Iya. Oke. Ya, baik. Ini ada pertanyaan yang cukup spesifik nih Mbak. Tahun ini saya mendaftar di SLU dan SISGP, namun ditolak karena SKS tentang mata kuliah kimia tidak mencukupi. Padahal saya sudah menjelaskan secara detail sesuai silabus bahwa saya belajar kimia juga. Apakah pihak kampus selalu melihat dari SKS saja tanpa melihat pengalaman kerja? Karena saat ini saya sedang belajar menjadi peneliti sesuai dengan bidang yang saya pilih untuk S2. Nah, Oke, ini juga tricky ya, karena ini juga kasus per kasus dan biasanya ini universitas sendiri yang akan menentukan, karena kan istilahnya universitas ya nanti yang istilahnya punya kriteria
ataupun persyaratan yang mereka inginkan dari setiap mahasiswa yang mendaftar. Tapi mungkin akan selalu bisa ditanyakan ke program direktur atau program contact person yang ada di website universitas. Jadi di setiap program itu mempunyai website tersendiri di universitas. Mungkin teman yang menanyakan bisa kontak program direktur yang ada di website tersebut. Atau kalau nanti mungkin udah sangat spesifik, bisa email saya melalui email yang tadi kita sebutkan ya, ambassador.jakarta@gov.id. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Ini ada 2 orang yang bertanya, kalau sudah punya gelar S2, baik itu di Indonesia atau luar negeri gitu ya, apakah memungkinkan untuk kembali mendaftar program ini gitu? Jika iya, apakah yang dilihat itu ijazah S1-nya atau ijazah S2-nya? Oh iya, jawabannya adalah bisa sekali karena sudah ada beberapa lumayan banyak juga sih penerima beasiswa Swedish Institute yang sudah mengambil S2 di negara lain. Jadi bukan hambatan sebenarnya. Yang dilihat S1 atau S2-nya, saya kira dua-duanya akan dilihat ya. Karena kriterianya kan itu tadi sebenarnya, profesional dan pengalaman kepemimpinan. Jadi tidak hanya akademik aja gitu. Oke. Ya. Ya, baik. Jadi tetap ya, karena ini programnya untuk profesional, jadi pengalaman kerja adalah kunci gitu ya? Ya, pengalaman kerja adalah kunci. Jadi banyak juga kan yang menanyakan, bisa nggak saya ini nggak punya pengalaman kerja gitu? Ya, apply sih boleh ya. Apply kan selalu boleh ya, tapi kan nanti juga akan dilihat ya, peserta yang lain kan mungkin sudah punya banyak pengalaman yang lebih banyak, yang lebih kuat gitu istilahnya untuk menjadi kandidat penerima beasiswa Swedish Institute. Jadi saran dari saya buat teman-teman yang belum mempunyai pengalaman kerja, kalau memang ingin apply untuk Swedish Institute Scholarship for Global Professional ini, jadi dari namanya itu udah kelihatan ya, Global Professionals. Kami sarankan untuk teman-teman untuk mulai mendapatkan pengalaman pekerjaan juga kepemimpinan. Jadi kita baca benar-benar persyaratan apa yang diminta oleh Swedish Institute, dan teman-teman mulai untuk bisa membekali diri sendiri dengan pengalaman kerja dan pengalaman kepemimpinan yang diminta, supaya nanti teman-teman menjadi salah satu kandidat yang kuat sebagai penerima Swedish Institute Scholarships ini. Oke, nah nyambung nih Mbak, tadi karena kita ngomongin tentang pengalaman kerja ya, bagaimana cara penghitungan working hours-nya? Jadi ketika mau mendaftar beasiswa ini, apakah cukup memberikan form proof of work-nya ke atasan atau seperti apa nih? Ya, jadi nanti di formulirnya itu sudah akan dijelaskan bagaimana cara penghitungannya biasanya. Tapi yang saya lihat dari tahun-tahun sebelumnya, ya, itu semuanya seperti perkiraan ya. Jadi misalnya saya pernah kerja di perusahaan tertentu selama 1 tahun atau setara dengan 1.500 jam misalnya. Dan itu atasan akan harus bisa memberikan proof itu tadi. Harus mendapatkan tanda tangan dan cap dari perusahaan. Biasanya seperti itu saja kok. Jadi tidak terlalu rumit sebenarnya. Surat keterangan kerja seperti itu ya Mbak ya? Nanti ada formulirnya, ya. Okay. Formulir yang dari Swedish Institute yang bisa di-download. Jadi tidak menggunakan surat keterangan kerja sendiri, sendiri, tapi ada formulirnya. Dan nanti atasannya dulu, itu misalnya ya, kalau udah pindah pekerjaan, itu akan diminta tanda tangan dan cap perusahaan biasanya kalau tidak salah. Oke, baik. Ini pertanyaan cukup banyak kalau kita lihat di YouTube chatbox, tapi karena kita tinggal punya 1 menit lagi, waktunya 1 pertanyaan terakhir aja ya, Mbak ya. Oke, baik. Oke, apakah pengalaman kerja harus relevan dengan studi yang akan kita apply? Itu juga sangat tricky sebenarnya, karena memang kalau sesuai itu benar-benar sangat bagus juga, tapi kembali lagi ke persyaratan yang tadi, yang dicari adalah pemimpin di masa depan. Jadi teman-teman bisa nggak menunjukkan kepemimpinan ini sebenarnya? Dan kepemimpinan itu kan tidak terbatas pada salah satu pekerjaan ya.
tapi itu untuk juga kita harus memikirkan masyarakat penerima kepemimpinan itu juga gitu segala macam. Jadi teman-teman harus berpikir lebih luas, tidak hanya pada satu bidang saja. Oke, baik. Terima kasih Mbak Amreta. Pas banget waktunya, kita sudah 4:25, kita sudah harus tutup. Terima kasih banyak Mbak atas pemaparan dan jawabannya dalam sesi webinar kali ini. Terima kasih Mbak Puji. Ya, bagi para pengunjung EU Indonesia Scholarships Info Day 2021, Anda masih dapat mengajukan pertanyaan dan mendapatkan informasi lebih lanjut dengan mengunjungi virtual booth yang masih dibuka sampai pukul 5 sore ini. Terima kasih banyak atas perhatian Anda dan sampai jumpa di sesi webinar berikutnya. Selamat sore. Sore.